Shalom Sobat Sarung Pun dimanapun kalian berada, kembali di dalam Sarung Pun Sabda. Lagi-lagi ada pembahasan tentang kenapa orang Kristen itu selalu menggunakan kata Allah atau Allah di dalam kitabnya. Kan saya di video sebelumnya itu berbicara tentang Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2 tentang firman yang adalah Allah itu sendiri. Ya, lalu kemudian beliau berkomentar kenapa ya Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 itu menggunakan kata Allah atau kata Allah gitu ya. Atau kenapa LAI itu pakai kata Allah ya untuk menerangkan membahas mengenai kenapa kata Allah ini dipilih oleh LAI dan masih dipakai sampai saat ini ya, diterjemahkan bahkan dipakai oleh orang-orang Kristen sampai saat ini untuk menjelaskan Theos ya, atau Elohim atau bahkan Yesus sendiri sebagai Allah atau Allah itu sendiri. Sebelum menuduh itu kepada orang-orang Kristen menjelaskan gitu ya Sobat Sarung Pun supaya mengklirkan, nggak ada lagi yang komentar-komentar seperti itu. Jadi yang pertama Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 itu ya itu konteksnya berbicara tentang Bapa, pribadi Bapa dan pribadi Sang Firman yang prainkarnasi. Jadi sebelum dia inkarnasi jadi Yesus. Itu bicara tentang dua pribadi itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2. Ya. Sehingga dipilih kata Allah atau Theos di sana adalah untuk menunjukkan semata-mata sifat ilahi. Tidak ada sifat manusiawi di kedua pribadi tersebut. Ya. Bagaimana sabda Allah mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Jadi Allah itu tidak berwujud, tidak punya sifat manusiawi, tidak punya bentuk fisik. Nah, makanya sering kita lihat bagaimana LAI ya memakai kata Allah untuk menggelari Bapa. Tetapi ketika itu merujuk kepada Yesus yang adalah Sang Firman yang menjadi manusia, bukan lagi yang prainkarnasi begitu ya, maka LAI memilih kata Tuhan atau Tuan untuk menerjemahkan kurios di sana. Ya, bahkan bahasa aslinya sendiri adalah kurios untuk Yesus Kristus. Kenapa begitu? Karena Yesus Sang Firman ini sudah ketambahan sifat manusiawi, bukan hanya sifat ilahi atau kealahannya, tapi juga ada kemanusiaannya. Nah inilah makanya Yesus itu disebut Mesias, karena Mesias semua agama juga meyakini bahwa Mesias itu adalah punya wujud fisik seperti kita, manusia. Tapi punya sifat supranatural. Bahkan Kristen mengimani punya sifat ilahi, yang mana itu hanya dimiliki oleh Allah itu sendiri. Makanya Yesus juga disebut sebagai Allah, bisa disebut sebagai Allah. Tapi diterjemahkan kepada Tuhan dan atau Tuan atau Kurios itu karena untuk menunjukkan bahwa Yesus juga punya sifat yang manusiawi. Karena kata Tuan yaitu sering dikaitkan dengan hamba, antara hubungan manusia yang tingkatnya ada di atas dan di bawah. Manusia yang berkuasa, yang memiliki kuasa, dan manusia yang tidak memiliki kuasa. Dan ingat, Yesus dikatakan punya kuasa di bumi dan di surga. Makanya disebut Tuhan, Kurios atau Tuan. Gitu ya. Itu konteks Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 2. Ya. Nah, yang kedua sebenarnya pertanyaannya bisa melebar. Kenapa kok di dalam Alkitab itu dipakai kata Allah atau Allah untuk menerjemahkan Elohim atau Theos gitu ya. Sebelumnya, makanya saya bisa berikan bukti ketika Kiai Ahmad Dahlan ya, tokoh Islam ketika itu, tokoh perjuangan Muslim ketika itu, ketika dia berdebat dengan para pendeta, ya bahkan para pendeta ini juga fasih berbahasa Arab, itu tidak keberatan, bahkan menggunakan kata Allah itu untuk merujuk kepada sifat keilahiannya Yesus Kristus. Ya, di dalam bukunya Ranking Jagat Kristen, dia mencatatkan perdebatan-perdebatan isi-isi debat dia dengan para pendeta, dia bahkan merujuk sifat keilahian Yesus itu dengan kata Allah. Ya, artinya dia merujuk bahwa sifat keilahian Yesus itu ada pada sifat keaulohan atau keilahiannya Allah gitu.
Ya, dia berusaha menyamakan konsep ini begitu. Artinya Kiai Ahmad Dahlan dan juga bahkan mungkin ayahnya, nenek moyangnya yang ketika itu hidup di zaman penyebaran agama Islam mula-mula di Nusantara itu sudah tidak asing. Pasti mereka juga tahu bahwa orang Kristen, orang Nasrani yang membawa agama Kristen, misionaris-misionaris yang bawa agama Kristen ke Indonesia, ke Nusantara, itu pasti juga menyembah kepada Allah. Hanya mereka menyekutukan Allah, menyekutukan Allah. Ya, nah ini perlu dipahami dulu. Ya, jadi siapa sih sebenarnya yang punya konsep bahwa orang Kristen itu menyembah kepada Allah juga, menyembah kepada Allah juga, gitu ya. Nah, saya yakin dan percaya kami tidak pernah, orang Kristen tidak pernah menyamakan Tuhannya dengan Allah yang disembah oleh orang Islam. Ketika Injil Markus yang diterjemahkan oleh seorang bernama Ruel di abad ke-17, ya, jadi dia seorang misionaris lah bisa dikatakan seperti itu. Dia datang ke Indonesia, ke Malaka untuk menerjemahkan kemudian Injil yang berbahasa Yunani, Theos tadi, ke kata Allah atau Allah. Kenapa dia melakukan seperti itu? Tentu saja ketika dia melihat ya Nusantara yang berbahasa Melayu ketika itu, ya, di mana bahasa Indonesia itu memang berasal dari bahasa Melayu, tentu dia harus memperkenalkan Theos itu dengan bahasa Melayu. Kenapa seperti itu? Ya karena bahasa Melayu ketika itu dijadikan sebagai bahasa lingua franca, bahasa internasional. Ya sobat sarang pun bahasa internasional di daerah Asia Tenggara bagian timur. Misalkan Indonesia, Singapura, Filipina, ya Brunei, itu pakai bahasa Melayu. Dan jangan lupa bahasa Melayu itu menyerap bahasa-bahasa Arab. Mereka masih pakai bahasa Arab. Makanya dari mulai bahasa Sangsekerta, Jawi, ya di Jawi itu adalah masih banyak ya memakai tulisan-tulisan aksara huruf Arab sampai dengan ke Melayu klasik gitu ya. Sampai dengan Melayu modern nanti sudah memakai aksara Latin, aksara Romawi. Itu semua satu linear, satu garis sejarah di mana bahasa Arab tetap tidak bisa hilang. Salah satunya adalah Allah atau Allah itu tadi. Dan masih diantara banyak bahasa-bahasa Arab yang lainnya. Dan tentu saja artinya ketika Ruel menerjemahkan Theos menjadi Allah, dia tahu bahwa ternyata orang Melayu menyerap bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu jangan lupa, bukan ditemukan oleh orang-orang Islam. Ada komunitas Kristen di Arab yang sudah lebih dulu menggunakan Allah untuk merujuk Theos atau Elohim. Ya. Nah, di zaman kekuasaan Islam, barulah Allah itu digunakan untuk eksklusif nama Tuhan mereka. Sedangkan di dalam Kristen Allah itu merujuk kepada gelar, sekali lagi ya. Bahkan Kristen Arab pun menggunakan nama Allah itu merujuk kepada gelar Theos, gitu ya. Gelar dari siapa? Dari Bapa, dari Sang Firman yang prainkarnasi, begitu. Tentu saja akhirnya para misionaris ini termasuk Ruel tadi bisa dengan bebas menggunakan kata Allah karena mereka melihat sejarah yang di belakangnya, di mana orang-orang Kristen Arab ternyata sudah lebih dulu menggunakan kata Allah. Sehingga mereka berpikiran tidak ada masalah. Apalagi orang-orang Melayu kebetulan banyak menyerap atau memakai kata Allah untuk merujuk kepada Tuhan yang mereka sembah. Gitu ya. Sehingga saya percaya ketika itu para misionaris ya punya pikiran bahwa Allah ini bersifat universal, bisa digunakan oleh semua agama. Ya kan? Untuk merujuk kepada Tuhannya masing-masing dalam tanda kutip. Nanti Ruel sendiri menerjemahkan kata Allah itu ke dalam aksara Latin yaitu Allah, ya, ALLAH sampai sekarang dipakai terus ya bahkan oleh LAI dan orang-orang Kristen. Nah, ini yang penting sobat sarang pun KBBI sendiri bahkan ya itu menjelaskan bahwa Allah artinya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Ingat ya, dalam konteks bahasa Arab nama Tuhan. Ya, itu Allah. Ya kan? Yang disembah oleh orang-orang beriman. Pertama, ya. Konteks bahasa Arab. Memangnya orang Indonesia awalnya bahasa Arab, berbahasa Arab semua. Memangnya Indonesia ini penuh dengan orang-orang Arab? Kan enggak. Yang kedua adalah memangnya orang-orang beriman hanya orang Muslim saja, orang-orang Islam saja? Enggak. Ya kan? Artinya apa? Kata Allah ini sendiri bisa digunakan oleh agama-agama yang lain. Ya kan?
Hanya konsekuensinya, misalkan agama Kristen mau menggunakan kata Allah, mereka harus mengakui bahwa Allah ini memang adalah bahasa Arab. Tidak masalah, itu fine. Tetapi dalam konteks iman mereka, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus disebut sebagai Allah. Orang Hindu, orang Buddha juga bisa memakai ini. Ini artinya inklusif, bukan eksklusif, kata Allah ini. Ya berbeda dengan misalkan kasus di Malaysia. Mereka melarang penggunaan kata Allah ini untuk orang-orang Kristen. Karena mereka menganggap Allah ini benar-benar adalah nama untuk khusus Tuhannya orang Muslim. Tetapi di Indonesia tidak ada kasus seperti ini. Tidak ada organisasi-organisasi resmi yang melayangkan protes untuk LAI atau orang-orang Kristen karena menyebut nama Allah, mencantumkan nama Allah dalam kitabnya. Tidak ada. Bukankah ini adalah sifat keterbukaan kata Allah untuk digunakan semua iman di dalam Nusantara ini, ya kan? Hal ini tentu saja akhirnya membuat kesimpulan kan bahwa kenapa LAI menggunakan kata Allah ini, kata Allah ini untuk merujuk ya Tuhan yang disembah oleh orang Kristen, karena pertama itu adalah masalah bahasa. Bahasa kita itu memang berasal dari bahasa-bahasa Melayu yang banyak menyerap bahasa Arab, kata-kata Arab yang masih dipertahankan sampai sekarang. Contohnya salah satunya adalah Allah itu sendiri. Loh, kenapa nggak menjadi dewa? Kenapa nggak Theos itu diterjemahkan jadi Tuhan? Ya karena sekali lagi Tuhan, Tuhyang itu adalah bahasa Sanskerta yang sudah lama kuno, yang tidak dipakai lagi. Akhirnya tergeser oleh bahasa Arab, oleh bahasa Melayu, dan kemudian bahasa Melayu jadi bahasa internasional. Sehingga ketika Injil yang dibawa oleh para misionaris itu diterjemahkan ke dalam bahasa internasional, yang pasti semua orang lebih tahu, pasti dikuasai, ya itu akan lebih cepat, efektif dan efisien dimengerti oleh orang-orang di Nusantara, ya kan? Makanya sama seperti halnya ketika Elohim diperkenalkan oleh orang-orang Yahudi, ditulis oleh para penulis yang adalah orang-orang Yahudi, ya. Kemudian ditulis dengan kata Theos dalam bahasa Yunani, ya kan? Misalnya kitab Yudas ditulis oleh Yudas dalam bahasa Yunani, ya kan? Paulus yang adalah orang punya darah Yahudi, dia tulis dengan tulisan berbahasa aksara Yunani, karena Yunani adalah bahasa internasional. Begitupun yang dilakukan oleh para misionaris, mereka menulis semuanya itu di dalam bahasa Melayu, ya, yang merupakan bahasa internasional. Ya, masalah bahasa itu saja. Ya. Nah, kiranya ini boleh mendidik, ya, boleh memberikan masukan, ya, memberikan kita pelajaran lagi, ilmu lagi, bahkan menguatkan iman kita umat-umat Kristiani untuk terus tetap memberitakan Injil dan bahkan memberitakan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati kita.